Sekdes Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang telah melaksanakan profil desa dan kelurahan sejak tahun 2012 dan juga sekarang sudah 100%, tinggal pemutahiran data. Kami sangat mengapresiasi untuk komitmen Bapak untuk terus mengupdate dan terus memutahirkan data-datanya di desa Bapak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Bapak atas pelaksanaannya dan kegiatannya tersebut yang telah setiap tahun menganggarkannya. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemlagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Yang terhormat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Bapak Dr. Andes Haji Yusharto Huntung Yingo MPD. Yang kami hormati Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ibu Anggar Pramudiani Widyaning Tias SOS MSI. Yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit, analis ahli kebijakan Madya dan analis kebijakan ahli muda yang sudah berkenan bergabung secara langsung di ruang rapat maupun yang sudah bergabung melalui Zoom meeting. Dan selanjutnya yang kami sangat banggakan Bapak Ibu peserta webinar Sapa Desa pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan perkenannya kita semua diberikan kesehatan sehingga saat ini kita dapat bertemu melalui Zoom meeting dan dapat berdiskusi pada hari ini Kamis tanggal 24 Februari 2022 dengan tema penyusunan dan sinkronisasi data Prodeskel di wilayah Sumatera dan Jawa. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa profil desa dan kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakteristik desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa maupun kelurahan tersebut. Dan data ini sangat diperlukan sekali Bapak Ibu dalam perencanaan dari desa maupun kelurahan tersebut. Dan pada siang kali ini kita akan berdiskusi dengan para narasumber. Kita akan membahas bagaimana sinkronisasi data dari Prodeskel dan bagaimana cara menyusun Prodeskel, proses Prodeskel itu sendiri supaya kelengkapan data itu dapat dicapai dengan maksimal. Bersama kita sudah ada narasumber yaitu Kasubdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah 2 yaitu Bapak Tiar Cahya Kusuma, SAP MSI MH, dan Bapak Kustiaman ST. Nanti beliau akan menyampaikan materi yang sebagai dasar kita nanti akan berdiskusi setelah penyampaian materi. Kepada Bapak Tiar Cahya Kusuma dengan hormat disilakan. Terima kasih Bu Ira selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang terhormat Bapak Ibu Direktur, yang terhormat
Bapak Ibu Kasubdit dan pejabat fungsional, ahli media, ahli muda, dan ahli pertama, serta para pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Yang terhormat juga Bapak Ibu peserta virtual yang telah hadir bersama kita melalui Zoom meeting ini, dari Bapak Ibu Kepala Dinas, baik provinsi dan kabupaten kota, khususnya juga pemerintah desa. Pada kesempatan ini, saya Tiar Cahya Kusuma, Kasubdit Wilayah 1, Kasubdit Wilayah 2, khususnya membidangi di wilayah Jawa dan Bali. Pada kesempatan ini, khususnya untuk di Jawa. Selanjutnya, untuk pada kesempatan hari ini juga hadir bersama kita Kasubdit Wilayah 1, yaitu Bu Andi Yuli. Beliau menangani di wilayah Sumatera. Pada kesempatan siang ini juga kita terkait dengan program Sapa Desa yang merupakan kegiatan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas dan perannya sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun topik siang ini yaitu terkait dengan penyusunan dan sinkronisasi data Prodesker profil desa dan kelurahan, khususnya wilayah Sumatera dan Jawa. Next slide. Mungkin kita sebelumnya siang ini, sebelumnya di minggu kemarin juga telah disampaikan oleh Ibu Direktur terkait dengan apa saja terkait dengan profil desa dan kelurahan. Kami hanya mempertegas terkait dengan adapun outline-nya pada kesempatan siang ini, yaitu terkait dengan latar belakang, urgensinya profil desa dan kelurahan, sistem profil desa dan kelurahan saat ini, dan juga pengembangan ke depan. Profil desa dan kelurahan, kita mungkin Bapak Ibu yang lama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya, yaitu dasarnya yaitu sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Ira selaku moderator apa itu profil desa dan kelurahan, yaitu gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana, dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Adapun visi khususnya profil desa dan kelurahan yaitu tersusunnya pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, aplikasi Prodeskel ini merupakan sebuah alat atau berperangkat lunak, softwarenya berbasis web, masih berbasis web yang berfungsi sebagai gudang data khususnya untuk desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Nah, penggunanya yaitu khususnya dari tingkat desa, kelurahan, dan sampai dengan di pusat. Proses transaksi data dilakukan secara online menggunakan koneksi internet. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan proses input data profil desa tingkat nasional, yaitu sampai saat ini 70,79% atau hampir dengan 71%. Kalau kita lihat dari data bahwa sudah ada daerah atau provinsi yang sudah 100% penginputannya, yaitu seperti di Jawa yang paling banyak, contohnya di DIY dan Jabar. Kita berharap dari acara ini juga mudah-mudahan Bapak Ibu dapat juga meningkatkan penginputan di masing-masing daerahnya untuk pencapaian 100%. Kalau di Sumatera kita lihat paling besar di Kepri. Nah, mungkin ini jumlah kabupaten kotanya sedikit, jadi agak
agak mudah ya Ibu untuk mencapai 100%. Lanjut Mas. Selanjutnya urgensi sistem profil desa dan kelurahan. Yang pertama, berharap adanya penyatuan referensi nasional, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di situ telah terlampir di dalam 4 bidang dalam hal pengaturan dan pelaksanaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, proses data desa dan kelurahan. Ini diharapkan untuk proses data perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Jadi sehingga perencanaan di masing-masing tingkatan dapat terintegrasi secara elektronik. Selanjutnya, evaluasi secara elektronik. Nah, ini khususnya untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dapat dilakukan secara elektronik. Selanjutnya yang keempat, data desa dan kelurahan sebagai nantinya database nasional yang secara nasional dapat kita lihat dan dievaluasi. Selanjutnya nomor 5 yaitu untuk analis data, dalam hal memudahkan kita dalam melakukan analis data desa dan kelurahan. Selanjutnya untuk koordinasi desa dan kelurahan dengan instansi terkait. Nah, dalam hal ini untuk pelaksanaannya terkait dengan pengevaluasian perkembangan desa dan kelurahan lebih mudah dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, saat ini profil desa dan kelurahan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, sampai tingkat provinsi, yaitu harus menyiapkan instrumen yang sudah ada di profil desa dan kelurahan. Selanjutnya Bapak Ibu menyiapkan Pokja. Selanjutnya melaksanakan pengumpulan data berdasarkan kuesioner-kuesioner dari data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan. Terus juga selanjutnya untuk pengolahan data dan publikasi. Nah, data instrumen ini Bapak Ibu, bahwa memang kita sadari cukup banyak untuk melakukan pengisian data profil desa dan kelurahan, seperti data dasar keluarga berjumlah 765 isian data, potensi 2037 isian data. Nah, ini terkait dengan 2037 isian data, bahwa data-data yang dibutuhkan seperti sumber daya SDM-nya, sumber daya alam, dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tingkat perkembangan ada 958 isian data. Nah, tingkat perkembangan ini untuk dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan atau keberhasilan masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa dan kelurahan. Dan baik, selanjutnya Bapak Ibu, dalam hal nantinya untuk pengisian profil desa dan kelurahan, Bapak Ibu diharapkan membentuk Pokja di tiap masing-masing tingkatan. Dari Pokja tingkat desa dan kelurahan, Pokja di tingkat kecamatan, Pokja tingkat kabupaten kota, dan Pokja provinsi. Ini sebenarnya telah diatur dalam Permendagri 12 tahun 2007. Mungkin dapat kita lihat di dalam paparan ini, Bapak Ibu. Next, Mas. Selanjutnya, pengumpulan data profil desa dan kelurahan, bahwa dilakukan melalui data yang primer dan data sekunder. Nah, data primer ini bisa Bapak Ibu lakukan secara langsung door to door ke setiap masyarakat di desanya. Nah, kalau data sekunder survei tidak langsung, yaitu menggunakan data yang telah dikumpulkan yang diperoleh dari desa sendiri maupun data dari instansi yang dapat dipercaya meliputi data potensi dan data perkembangan. Nah, ini cara pengolahan datanya melalui sistem profil desa dan kelurahan yang bisa dapat diakses di www.profildesa.prodeskel
www.binapemdes.kemendagri.go.id. Nah, Bapak Ibu terkait dengan profil desa dan kelurahan, yang pertama bahwa pada saat penginputan itu dilaksanakan misalnya di hari ini, dapat dilakukan penilaiannya di hari berikutnya atau jam minimal di jam 12 malam. Selanjutnya penghitungan skor berdasarkan tanggal yang dicantumkan oleh petugas entry data. Scoring hanya dilakukan pada tahun berjalan. Akhir masa scoring adalah tanggal 30 Desember setiap tahunnya. Nah, ini pada saat nantinya sistem akan menentukan klasifikasinya apakah desa, swadaya, swakarya, dan swasembada. Scoring untuk waktu yang lampau tidak dapat dilakukan kecuali ada permintaan khusus dan melalui persetujuan pihak pejabat di bidang pemerintahan desa. Jadi Bapak Ibu, untuk melaksanakan scoring ini harus ada surat ke kami terkait dengan penginputannya. Terus juga pastikan semua data tercukupi sehingga penilaian akan mendekati hasil yang sesuai. Selanjutnya, apabila satu data memiliki 2 tanggal, maka analisis akan digunakan tanggal yang baru pada tahun berjalan. Terus juga data profil desa dan kelurahan harus diupdate minimal 1 kali dalam setahun. Lanjut. Ini waktu-waktu atau jadwal pendataan profil desa dan kelurahan. Agustus sampai dengan September yaitu mengisi data dasar keluarga. Di Oktober mengisi data potensi dan tingkat perkembangan desa. Di November untuk melaksanakan pengolahan data. Desember dipublikasikan. Lanjut. Apa saja terkait dengan manfaat atau pendaya gunaannya nantinya profil desa dan kelurahan? Yaitu untuk mengetahui karakteristik di desanya seperti potensi sumber daya alam, manusia, kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peran serta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan. Ini sebagai gudang data, sebagai basis data di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Selanjutnya, kedua, mengukur status kemajuan untuk menetapkan swadaya, swakarya, dan swasembada sesuai dengan Permendagri 84 tahun 2015. Menjadi bahan kebijakan, yaitu dalam hal perumusan perencanaan pembangunan di desa Bapak Ibu sekalian. Terus juga sebagai pedoman arah pengembangan, menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan dan desa dan kelurahan sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan desa. Selanjutnya untuk bahan penilaian dan pengukuran kinerja untuk mengukur Bapak Ibu di pemerintahan desa dan supradesanya. Next. Permasalahan yang dihadapi bahwa sampai saat ini belum seluruh pemerintah daerah mungkin ada yang tidak menganggarkan dana bagi kegiatan profil desa dan kelurahan. Terus juga terjadinya mutasi pegawai, mungkin operator Bapak Ibu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan profil desa dan kelurahan. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang memadai. Selanjutnya keterbatasan jaringan internet yang ada di tiap daerah. Pelaksanaan bimbingan teknis yang belum terstandarisasi. Yang keenam, kualitas data yang terkumpul masih belum sesuai yang diharapkan. Untuk selanjutnya terkait dengan isu strategis penguatan profil desa dan kelurahan untuk pengembangannya, yaitu adanya revisi payung hukum Permendagri nomor 12 tahun 2007. Yang nantinya mungkin ada penggabungan dari Permendagri 12 tahun 2027 dengan Permendagri 81 tahun 2015. Selanjutnya ada perbaikan dari revitalisasi server profil desa dan kelurahan, re-engineering dan pengembangan profil desa dan kelurahan. Selanjutnya penyusunan indeks tata kelola pemerintahan. Jadi Bapak Ibu nantinya kita mungkin penginputan berdasarkan indeks tata kelola pemerintahan. Nah, sehingga nantinya kita berharap juga adanya sinergi dan kolaborasi antara aktor-aktor baik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan dalam menghubungkannya konektivitas data yang dibutuhkan. Terkait pengembangan sistem data yang ada,
bahwa nanti dashboard aplikasi yang ada yaitu antara Prodeskel dan evaluasi perkembangan itu akan digabungkan. Jadi nantinya profil desa Bina Pemerintahan menyajikan data desa yang bersumber dari profil desa, kelurahan, Appdeskel, dan data lainnya. Pengumpulan data dan pengelolaan data aplikasi sistem informasi berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan integrasi sistem serta verifikasi data terlebih dahulu oleh perangkat desa, kabupaten kota, dan provinsi yang berwenang. Adapun fitur-fitur utama adanya integrasi data, validasi data, pengkategorian data, master data, penyajian grafik, dan terakhir notifikasi sistem. Selanjutnya pada siang ini juga telah hadir bersama kita Bapak Kustiaman yang akan menyampaikan lebih teknis terkait dengan profil desa dan kelurahan. Mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu Ira selaku moderator pada siang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Tiar yang sudah menyampaikan materi pertama kita pada siang hari ini. Dan materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Kustiaman yang akan lebih menyampaikan secara detail tentang teknis dari Prodeskel ini. Kepada Pak Kustiaman, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Ira, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon izin menambahkan apa yang disampaikan Pak Tiar terkait dengan data Prodeskel. Bisa ditampilkan Mas slide-nya. Next. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin menambahkan apa yang disampaikan Pak Tiar. Setiap user yang akan masuk ke dalam Prodeskel itu mempunyai kode registrasi dan kata sandi masing-masing. Dari mulai pengguna desa sekitar 74.961 yang baru tersedia, yang tinggal nambah satu lagi, satu desa ada penambahan desa, kemudian kelurahan seluruhnya, kemudian user kecamatan seluruhnya, kabupaten, kota seluruhnya, dan provinsi sampai dengan user pusat itu mempunyai kode registrasi 10 digit. Jadi tidak ada kode registrasi tidak 10 digit. Namun kode registrasi tersebut itu berbeda dengan kode pemerintahan umum yang diatur dalam Permendagri. Sama-sama 10 digit, sekitar 4 digit pertama itu sama, tetapi ke belakangnya itu berbeda. Untuk kata sandi standar, itu kombinasinya itu 5 digit angka dan 3 huruf besar. Namun beberapa kata sandi yang sudah dirubah, baik perubahannya oleh individu maupun dirubah oleh admin di tingkat kecamatan maupun kabupaten dan provinsi, itu kombinasi kata sandinya mungkin berbeda. Tapi apapun itu nggak masalah selama bisa digunakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang kesulitan masuk ke Prodeskel karena kata sandi, kode registrasinya mungkin lupa, atau mungkin sudah dirubah dulu terus kemudian hilang catatannya, itu nanti bisa disampaikan ke admin di tingkat kabupaten kota. Atau kalau misalkan nggak bisa juga disampaikan ke admin tingkat provinsi. Namun kalau nanti nggak bisa juga, nanti dari kabupaten atau provinsi itu berkirim surat ke kami untuk menyiapkan kode registrasi dan kata sandinya. Itu biasanya satu kabupaten atau satu provinsi minta di reset ulang atau minta kata sandi baru. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, di dalam pengisian Prodeskel, mungkin saya tidak masuk ke aplikasi, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung. Di dalam aplikasi Prodeskel itu, ini contoh form isiannya. Di dalamnya itu ada data numerik, teks, tanggal, kemudian ada tombol-tombol ya, dari mulai tombol kancing, tombol combo, dan tombol checklist. Itu mempunyai cara pengisiannya.
Kalau yang seperti tadi di sebelah kiri itu, nomor urut katakanlah itu pengisiannya dengan numerik. Dari mulai, kalau kode numerik itu dari mulai 0 sampai dengan 9, tetapi untuk nomor urut itu biasanya dimulai dengan angka 1. Jadi numerik itu kalau secara data itu 0 sampai 9, namun untuk nomor urut biasanya dimulai dengan angka 1. Kemudian teks, itu kolom contohnya di nama, itu karakternya dari A sampai Z dan dikombinasikan dengan numerik juga bisa. Dan juga tanda baca itu bisa. Kemudian untuk tanggal, baik itu tanggal lahir maupun tanggal pencatatan, itu pilihannya tanggal. Dari mulai 2 digit pertama itu adalah tanggal, 2 digit kedua itu adalah bulan, dan 4 digit terakhir adalah tahun. Kemudian ada, kalau kita memilih, ada pilihan apa, misalnya isian tanggal lahir maupun tanggal pencatatan, itu di sebelah kanan kita bisa pilih. Kalau kita klik di situ nanti muncul tanggal, kita pilih tahunnya, kemudian pilih bulannya, baru kita pilih tanggalnya. Atau kita bisa langsung ketik. Kalau di situ tertulis 20, 11, 1950, artinya tanggal lahir dia adalah tanggal 20 bulan November tahun 1950. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ketik angkanya saja. Langsung 20, 11, 1950. Jadi nggak perlu ada tanda garis miring, tinggal langsung diketik saja. Kemudian dalam pengisian prodeskal itu banyak kita temui tanda pilihan. Dari mulai tombol kancing itu lingkaran kecil. Jadi tombol kancing itu, kemudian ada kotak combo dan juga tombol checklist. Kalau kotak combo itu kita bisa pilih salah satu saja. Jadi kalau kita klik tanda anak panahnya, maka muncul pilihan dan kita hanya bisa memilih salah satu saja. Sedangkan tombol kancing itu juga sama, itu bisa pilih salah satu. Namun pilihannya terlihat di situ. Contoh golongan darah. Tidak mungkin golongan darah itu mempunyai lebih dari 1, maka dia hanya harus bisa dipilih cuma 1. Apakah dia golongan darah O, A, B, AB, atau kalau dia nggak punya datanya, si pencacah tidak tahu datanya, maka dia bisa pilih tidak tahu. Kemudian tombol checklist. Tombol checklist itu bentuknya kotak kecil, itu bisa dipilih lebih dari 1, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan pilihan kotak kecil, itu tombol checklist, itu bisa pilih lebih dari 1. Seperti contoh misalkan, di situ ada cacat mental, apakah dia, mohon maaf, apa gila, idiot, stres, jadi itu bisa lebih dari 1 dipilihnya. Kemudian yang berikutnya adalah penulisan angka. Jadi kalau kita ada entrian 3.3350. Kalau kita di Excel kita bisa tulis tanpa titik, tapi bisa juga kita dengan menggunakan titik. Itu kita tidak perlu ketik tulisan titiknya. Kita langsung saja 3350. Nanti sistemnya akan langsung memberikan titiknya. Ada beberapa inputan yang langsung otomatis, ada inputan yang tidak memberikan tanda titik. Jadi kita langsung ketik 3350, artinya 3.350. Kemudian ada 2.357,45, artinya 2.357,45. Ini juga nanti kalau Bapak Ibu penulisan, cara menulisnya 2357 tanpa titik setelah angka 2-nya, lalu dilanjutkan dengan koma 45. Ini penting sekali kita memahami cara penulisan ini, karena untuk menghindari kesalahan penulisan data. Karena seringkali operator itu, karena kebiasaan dia pakai tanda titik, dia 3.350. Maka nanti bisa penjabarannya di sistem itu mempunyai makna yang berbeda. Kemudian untuk teks, dia seperti biasa saja penulisannya. Kalau misalkan namanya Muhammad, ya tulis ketiknya Muhammad saja. Kemudian tanggal. Tadi kalau kita mau ketik tanggal, tadi di awal sudah saya sampaikan, 30/12/1997. Itu tidak perlu ada kata tanda pisah,
gitu ya. Kemudian untuk penulisan tanggal data, biasanya ini tanggal entry data itu dari mulai 1/1/2012 sampai dengan hari ini. Ya, jadi maksudnya data Prodeskel online ini itu mulai ada sejak tahun 2012. Data Prodeskel online. Sedangkan bagaimana dengan data-data yang tahun sebelumnya, itu biasanya dari sistem sudah ada. Kalau dulu kita udah mempunyai Prodeskel yang desktop, sebelum kita beralih ke website ini, kita punya data Prodeskel offline. Ya, itu versi desktop, itu biasanya langsung sudah ada di database-nya kalau ada. Kemudian kalau untuk tanggal lahir, itu penulisannya bisa dari mulai 01, 01, 1900. Tapi kayaknya nggak ada yang lahir tanggal sekian ya. Terus setiap data memiliki kolom kunci yang berbeda jenis dan jumlahnya. Kolom kunci terletak di kolom-kolom awal. Biasanya misalkan tanggal entry data, tanggal NIK, dan sebagainya, itu biasanya tanggal kunci. Dan itu mempunyai, mohon maaf, tidak ada kesamaan inputan di antara tombol kunci. Jadi kalau ada sama di tombol kunci itu, dia nggak akan mau nyimpan. Ya, contohnya kalau kita input anggota keluarga atau kepala keluarga, itu kepala keluarga ada nomor kakak, dan kalau di anggota keluarga itu ada nomor NIK, kalau kita input datanya sudah ada, dia tidak bisa masuk, duplikat. Nah ini, jadi kalau tombol kunci itu nggak bisa diinput dua data yang sama. Beda kalau nama, misalkan tanggal lahir, itu kalau dengan data yang sama, itu bisa diinput masuk. Kemudian, misalkan ada luas sawah irigasi teknis, misalkan di inputnya itu potensi pertanahan. Itu ada 5 data, dari mulai tahun 2012 ada 3 data, 2013 ada 2 data. Apa maksudnya ini? Kenapa 2012 ada 3 data? Kalau di situ tertulis untuk yang baris kedua, data luas sawah irigasi teknis bulan 8 tahun 2012. Nah, lalu yang dipakai mana sebagai luas sawah irigasi teknis tahun 2012? Itu yang dipakai baris ketiga. Artinya kalau data ini kita input dari tahun yang sama ada 3 data, maka yang akan dijadikan data di tahun 2012 adalah data yang paling baru, yang paling anyar, yang terakhir, yaitu tanggal 12 bulan 10 2012. Maka luas sawah irigasi teknis di desa tersebut atau di kelurahan tersebut itu 143 hektar. Jadi 143 hektar luas sawah irigasi teknisnya. Dan kemudian baris terakhir itu merupakan data luas sawah irigasi teknis di tahun 2013. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini juga sangat penting saya sampaikan, ada satuan itu hektar, ada satuan itu kilometer persegi, ada satuan meter persegi. Panjangnya juga ada kilometer, ada meter, ada mil, kemudian massa juga ada ton, ada kilogram, ada gram, dan sebagainya. Jadi pada saat kita menginput data, misalkan potensi, katakan potensi luas lahan, yang diminta apa? Hektar. Maka kita menuliskannya hektar. Kalau ada 10 hektar ya kita tulis angka 10. Tetapi kalau ada 10 hektar, ada misalkan kita satuannya ada 13.000 meter persegi yang ada di data lapangan, namun cara penulisannya adalah, maka kalau kita misalkan 13.000 meter persegi, maka penulisannya itu 1,3 hektar. Jadi tergantung apa yang diminta satuannya, kemudian datanya apa, nah kita konversikan menjadi apa yang diminta oleh sistem. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, jangan sampai apa yang diminta satuannya kita menuliskan maksudnya beda. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Itu biasanya terjadi pada saat contohnya itu menuliskan luas wilayah. Luas wilayah satu desa maksudnya 100 hektar, maksudnya dia 10.000, misalkan 100.000 meter persegi katakanlah.
Itu kalau dikonversi menjadi hektar itu berapa ya? 100 meter persegi ya? 100.000. Sekitar 10 hektar ya? Ya, 10 hektar. Dia nulisnya 100.000. Padahal harusnya dia nulisnya cuma angka 10 misalkan. Maka nanti kalau dia nulis 100.000, maka sistem akan membuatnya 100.000 hektar. Bayangkan kalau 10 desa aja salah menuliskan kayak gitu, data seperti itu, maka nanti di sistem penjumlahan luas wilayah kecamatan, luas wilayah kabupaten, luas wilayah provinsi, maka jumlahnya tidak akan masuk akal, terlalu luas. Kemudian terkait dengan panjang jalan, yang diminta kilometer, kita nulisnya meter, sehingga nanti panjang jalannya tidak masuk akal juga. Nah, itu juga terjadi di data per desa, ada beberapa desa yang menginput seperti itu. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan satuan ini juga sangat penting, termasuk juga massa, kilogram, kuintal, dan juga ton. Ini juga sangat penting sekali. Nah, ini juga salah satu contoh form isiannya. Jadi kalau yang seperti di sini tertulis jenis produksi, yang tadi kita maksud kalau pilihannya kancing ini kan hanya bisa dipilih salah satu. Namun bagaimana bila jenis produksi di desa kita atau kelurahan kita itu ada 2? Padahal ini cuma bisa pilih salah satu. Caranya kita pilih satu dulu, katakanlah di sini ada produksi daging, kemudian hasil produksinya diisi datanya sampai ke jumlah ternak tahun ini berapa ekornya diisi, kemudian disimpan, kemudian tambah data baru lagi, pilihan yang berikutnya, misalkan madu, lalu isi datanya simpan, kalau ada lagi, tambah lagi, kemudian isi datanya dan simpan. Begitu caranya. Kemudian ini ada form isian yang seperti tadi, tanggal yang ada tanda bintang. Bapak Ibu kalau menemukan form isian data tanda bintang, itu berarti datanya harus diisi, wajib diisi. Kalau nggak diisi, dia nggak bisa disimpan. Ya, tanggal sesuai dengan tanggal kondisi pencatatan, tanggal di situ merupakan tanggal pencatatan, tanggal saat ini Bapak Ibu input data. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menemukan pilihan tulisan yang berwarna biru. Tulisan berwarna biru ini artinya dia tidak perlu diketik, dia akan secara otomatis menjumlah dari isian yang di atasnya. Kalau kita isi tadi sawah irigasi teknis satuan hektar, itu di situ tulis 23,000. Artinya dia luasnya merupakan 23 hektar. Ya, 23 hektar cara bacanya. Sawah irigasi teknis setengah teknisnya misalkan 10 hektar, maka secara otomatis luas tanah sawahnya 23 ditambah 10, 33 misalkan. Kalau ditulis di sini 23. Dan seterusnya. Kemudian di data prodeskal itu nanti merupakan ada hasil analisis, salah satunya adalah tipologi. Apakah desa kita atau kelurahan kita termasuk desa nelayan atau pesisir, kehutanan, persawahan, perladangan, sampai ke perindustrian jasa. Nah, ini secara sistem itu sudah menghitung. Bagaimana cara dia menghitung? Contoh misalkan, berapa jumlah penduduk desa kita yang pekerjaannya petani? Berapa luas lahan, misalkan lahan hutan, lahan sawah, lahan ladang, dan sebagainya, berapa produksinya, misalkan peternakan, pertambangan, perkebunan dan sebagainya, nanti secara sistem dijumlah, maka dianalisis, oh desa tersebut merupakan desa nelayan, desa pesisir. Oh desa tersebut merupakan tipologinya persawahan. Nah, bagi Bapak Ibu yang kira-kira tipologinya kurang pas, misalkan, desa saya bukan tipologinya itu, Bapak Ibu silakan sampaikan ke kami. Kemudian nanti hasil analisisnya swadaya, swakarya, swasembada. Nah, ini berpengaruh terhadap SOTK di desa Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah kita bahas di minggu lalu. Kalau desanya swadaya, maka dia harus 2 kepala seksi, 2 kepala urusan. Kalau swakarya dapat 3 kepala seksi, 3 kepala urusan. Kalau swasembada wajib 3, ya.
Terus kemudian ada kategori mula, madya, lanjut. Terkait pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian pemerintahan dan sebagainya. Itu nanti kategorinya apakah mula, madya, lanjut di desa kita. Kemudian sekedar informasi, bila mana ada pemekaran wilayah, silahkan sampaikan ke direktorat kami, kemudian direktorat jenderal kami terkait dengan salah penulisan nama dan sebagainya, silakan menghubungi kami. Kemudian apabila Bapak Ibu lupa password misalkan, lupa password atau sebagainya, nggak punya password gitu, pergantian operator, silakan menghubungi admin di DPMD kabupaten kota masing-masing. Ya, seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian update-annya sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, ini salah satu kita login sebagai admin. Ini admin dari mulai kecamatan sampai ke pusat. Ini contoh bentuk login, tampilan setelah loginnya seperti ini. Di situ ada piramidanya. Misalkan ada, ini saya lihat daerah istimewa Yogyakarta ada 438. Ya, saya nggak salah baca ya. 438 desa dan kelurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di situ ada swadanya 420, swasembadanya 2, swakalanya 16. Ini merupakan kondisi data pada saat data ini diambil. Jadi kenapa datanya swasembadanya cuma 2? Itu di tahun 2022. Ini data ini diambil tahun 2022. Beda kalau datanya diambil Desember tahun 2021 misalkan. Kemungkinan swasembada dan swakarnya akan lebih banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini akan membaca secara sistem kondisi real pada saat itu. Nah, ini data laporan-laporan yang bisa Bapak Ibu ambil dan sinkronkan dengan data-data yang ada di desa, ada di dinas, dan sebagainya. Katakanlah di kabupaten ingin melihat, katakanlah BUMDes-nya misalkan. Berdasarkan data IDM, SDGs, BUMDes di Kabupaten X berjumlah ada 500 misalkan. Data profil berapa jumlahnya BUMDes-nya? Oh, kok beda datanya? Di profil tulisannya 450 misalkan, di IDM 500. Ini mana yang data yang benar yang salah? Itu bisa disinkronkan. Produksi misalkan tanaman pangan. Berapa jumlah produksi padi sekabupaten misalkan. Kemudian kita sandingkan dengan data produksi di Dinas Pertanian. Nah, ini mana yang benar ya? Jadi kenapa tujuannya seperti itu? Untuk mewujudkan data yang valid. Sehingga nanti data yang salah bisa kita koreksi. Kalau data per desa kabupaten salah, kita breakdown lagi per kecamatan. Kecamatan mana datanya yang kurang pas? Oh, menemukan kecamatan X, maka di kecamatan X itu desa mana yang datanya salah. Nah itu, kesalahan itu bisa saja karena sengaja atau ketidaksengajaan. Loh, emang ada kesalahan penginputan data secara sengaja? Iya. Satu contoh, Bapak sudah input data tahun 2021, terus Bapak harus input data 2022. Padahal kita tahu data 2021 itu berbeda dengan data kondisi 2021 ini. Bapak menggunakan fasilitas salin data antar tahun misalkan dari 2021 ke 2022. Secara sistem, secara penginputan itu akan sama persis datanya. Itu. Bapak tahu datanya beda, tapi Bapak nggak koreksi data 2022-nya. Nah, itu sengaja berarti Bapak melakukan kesalahan. Lalu bagaimana data yang tidak sengaja salah? Misalkan tadi cara penginputan. Yang diminta hektar, Bapak nulisnya secara tidak sengaja meter satuannya. Itu secara tidak sengaja, salah satu contoh kesalahannya. Nah,
Ini Bapak Ibu sekalian, ini posisinya ada di mana? Kalau Bapak Ibu login, sebelah kiri itu ada menu-menu tersebut. Prasarana wilayah, prasarana lembaga, kemudian kependudukan, tata guna lahan dan sebagainya. Jadi kita pengen lihat berapa sih jumlah penduduk desa kita misalkan. Berapa sih puskesmas di desa kita? Berapa sih posyandu di desa kita, di kabupaten, sekecamatan dan sebagainya. Nanti dari situ kita bisa sinkronkan datanya dengan data dari instansi lainnya. Sehingga data yang keluar dari desa kita, dari kecamatan kita, itu semua datanya valid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang operator itu tidak tahu cara saya melihat klasifikasi saya itu dari mana, swasembada, swadaya, swakarya itu dari mana. Jadi kalau di atas itu ada progres, Bapak Ibu, itu nanti ada klik hasil analisisnya, maka akan muncul. Di situ ada tahunnya, ada yang 2013, kalau Bapak Ibu mau tampilkan semua, nanti di sini diklik, nanti di semua pilihannya all, maka semua baris akan muncul. Memang kalau terlalu banyak dia butuh waktu lebih lama. Kemudian ini hasil klasifikasi. Bapak Ibu desanya swasembada, swakarya atau swadaya ada di sini, ya. Kemudian di sini tipologinya. Nah, tadi Pak Tiar sampaikan hasil klasifikasi ini itu berlaku atau di sistem itu dihitung secara real time, bukan real time. Maksudnya nanti dihitung setelah jam 12 malam dan berlaku untuk tahun berjalan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahun 2022 ini, maka dihitung hanya data 2022, data yang terakhir. Kalau Bapak Ibu ingin merubah klasifikasi tahun 2021, itu secara sistem sudah tidak bisa. Tadi Pak Tiar sampaikan, loh Pak, gimana ya datanya? Terkait dengan SOTK. Saya mau penetapan SOTK nih, misalkan kabupaten. Ternyata desa tersebut banyak yang swadaya. Artinya dikaitkan dengan Permendikbud 84, mau tidak mau desa tersebut harus 2 KUR. Sedangkan yang sekarang itu jumlahnya 3 KUR. Kalau Bupati menetapkan desa itu sebagai desa swadaya, mohon maaf, desa swadaya, mau tidak mau harus berubah menjadi 2 KUR. Yang satu orang itu ya gimana itu berubah jadi staf atau gimana itu. Nah ini jadi kendala. Maka Bapak Ibu perhatikan sekali nih ya terkait dengan klasifikasi ini. Nah, terus kemudian dilihat dari progres, dari perkembangan dari tahun ke tahun, itu tahun 2015 sempat turun, itu jumlah swasembadanya. Namun sejak saat itu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2021, itu tren jumlah swasembadanya makin baik, makin meningkat. Berbanding terbalik dengan data swadaya, itu cenderung menurun. Kecuali dari mulai 2017 ke 2018 itu ada terjadi kenaikan swadayanya. Artinya kalau swadaya naik, swasembadanya naik, swakaryanya turun. Ya, dari 2017 ke 2018 swakaryanya turun. Kemudian untuk data per tanggal 23 Februari 2022, yang tadi Pak Tiar sampaikan secara nasional tadi 70,79, ini komposisinya itu masih ada 29%, kurang lebih 29, ya 29, sekian persen. Swasembadanya 1%, swakarya 5%, swadanya 65%. Kemudian ini progres per provinsi, nanti kita di belakangnya ada data per kabupatennya. Masih ada provinsi yang rata-ratanya di bawah di bawah capaian nasional. Tadi Pak Tiar sampaikan capaian progres secara nasional 70,79. Di Aceh masih 45, Sumatera Utara masih 70, kemudian Sumatera Selatan masih 49%, Lampung masih 64,
provinsi-provinsi tersebut yang perlu kita tingkatkan lebih lagi untuk keterisian data prodeskelnya. Ya. Izin Narsum, waktunya 5 menit lagi karena kita ada sesi diskusi. Oke, siap. 5 menit lagi. Terima kasih. Kemudian ini data per provinsi, swadaya, swakarya, swasembada, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada data yang sudah 100%. Ada Yogyakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta 99,25. Ini menurun urut sampai yang capaian pengisiannya paling rendah dari 16 provinsi. Nah, ini per kabupaten kota, swadaya, swakarya, swasembadanya, prosentase per kabupaten kotanya, nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung, nanti kita sharing. Kemudian di Sumatera Utara, itu ada yang sudah 100%, itu Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kemudian Kabupaten Langkat, kemudian Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Binjai, Kota Binjai, kemudian Kota Medan, Kota Pematang Siantar, kemudian Kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi. Nah, ini Sumatera Utara sudah banyak yang 100%. Kemudian ini dari Riau, Kabupaten Bengkalis, Inhu, sudah 100%, kemudian Sumatera Barat, Agam, 50 kota, Padang Pariaman, Pasaman, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini provinsi. Nah, ini bagi yang kabupaten kotanya belum 100%, Bapak Ibu silakan ditingkatkan, desa mana yang belum pernah input. Namun demikian, yang terpenting adalah validasi ini harus dilakukan tiap tahun, Bapak Ibu. Seperti yang Pak Setiar sampaikan, itu minimal setahun sekali. Dan data itu harus valid. Bukan hanya salin data, udah datanya yang penting terisi. Tidak, tapi data itu pastikan valid sesuai kondisi real di lapangan. Ini Jogja dan sebagainya. Nanti datanya tinggal lihat saja. Mungkin demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak narasumber. Narasumber kedua mengupas banyak tentang isi dari Prodeskel, walaupun belum semuanya untuk cara input data di Prodeskel, tapi setidak banyaknya sudah menggambarkan untuk pengisian Prodeskelnya, inputtingnya. Baik, Bapak Ibu, kita memiliki waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan mengikuti diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Monggo yang masih ada saran, pertanyaan, dan komentarnya kami akan tanggapi. Ada pertanyaan? Baik, ada yang masih resen di Zoom meeting dari Sekdes Desa Kemlagi. Monggo, silakan Bapak. Dari Jawa Timur. Monggo Pak, singkat saja. Dengan Sungai Penuh, apa di Jatim? Ya Pak Sekdes. Baik, dari Jawa Timur dulu. Silakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq dari Sekdes Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Ini perlu kami sampaikan bahwa kami mengerjakan Prodeskel ini sejak tahun 2012, Bu. Bahkan pada waktu itu Jawa Timur sudah memiliki semacam aplikasi ya, Prodeskel. Pada waktu itu kita sudah mengerjakan hampir selesai. Kemudian tidak lama kemudian harus diimigrasikan ke Prodeskel secara nasional. Dan alhamdulillah kami sudah mengerjakannya. Untuk data dasar keluarga ini sudah 100% ya sampai saat ini. Dan prinsip kami sesuai dengan apa yang ada di
kependudukan. Jadi peristiwa kependudukan itu saya update terus dengan data dasar keluarga yang ada di Prodeskel ini. Jadi setiap bulan, setiap akhir bulan ya, per akhir bulan ini kita laporkan kepada warga penduduk kita sekarang ini berapa, RT sekian berapa, kemudian kakaknya juga berapa. Ini kita laporkan melalui media yang kita miliki di desa kami, karena desa kami sudah ada website di Desa ID, dan juga ada di Facebook, dan juga ada kita mempunyai YouTube, sehingga kita bisa berkomunikasi, menyampaikan khususnya untuk Prodeskel ini kepada masyarakat desa kami. Dan memang kita sejak beberapa tahun yang lalu, kita memang menganggarkan Bu untuk kegiatan ini. Untuk tahun-tahun berikutnya kita tinggal pemutakhiran data saja. Khususnya seperti yang disampaikan tadi mengenai data dasar keluarga, ini kita tinggal pemutakhiran data saja. Misalkan penduduk yang pindah, penduduk yang datang, maupun penduduk yang meninggal, itu kita mutakhirkan di data dasar keluarga ini. Jadi untuk penganggaran kita anggarkan tiap tahun, kita memiliki semacam pokja maupun tim untuk kegiatan seperti ini Bu. Sehingga sampai dengan saat ini data-data kita insya Allah ini sudah update. Bahkan kita sandingkan ya dengan yang laporan tiap bulan yang kita terima dari Dispenduk Capil. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekdes Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang telah melaksanakan profil desa dan kelurahan sejak tahun 2012 dan juga sekarang sudah 100%, tinggal pemutakhiran data. Kami sangat mengapresiasi untuk komitmen Bapak untuk terus mengupdate dan terus memutakhirkan data-datanya di desa Bapak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Bapak atas pelaksanaannya dan kegiatannya tersebut yang telah setiap tahun menganggarkannya. Dan saya, Iranovia, sebagai moderator pada siang hari ini bersama Bapak Ibu yang tergabung dalam tim sinkronisasi data dari Sapa Desa pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekilafan dari kata-kata dan sikap kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu.